Ibu orang misi. Salam dari kanan saudara, katakan salam damai sejahtera saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu. Saya juga bersama dengan semua jemaat yang ada di sini menyapa semua jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah, yang mengikuti ibadah online, dan juga semua saudara-saudara anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dimanapun saudara mengerti bahasa Indonesia dan mengikuti ibadah ini. Kami semua di sini menyapa semua saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, gue dikasih Tuhan, kita sampai kepada minggu yang terakhir, tidak terasa di bulan April. Dalam minggu ini dan minggu depan kita masuk bulan Mei. Saudaraku dikasih Tuhan, dan kita sudah merayakan Paskah, kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tibalah hari ini adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, selama 40 hari. Ya betul, 40 hari. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Haleluya, saudara-saudara. Dan saudaraku, seperti biasa, apabila setelah selesai tugas sudah selesai, di mana saudaraku semua keraguan-raguan sirna karena Tuhan Yesus bangkit, murid-murid yang tadinya ketakutan sudah menerima, saudara, pemulihan, sudah mulai menerima semangat. Bahkan kumpulan mereka adalah kumpulan yang paling antusias pada hari-hari itu. Haleluya, saudara-saudara. Kumpulan murid-murid diubahkan hari demi hari, karena memang tidak selalu Tuhan Yesus bersama mereka. Dikatakan berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam satu kumpulan kira-kira seperti kita ini, ketika berkumpul murid-murid, tiba-tiba ada suara yang berkata, salam dari sejahtera bagi kamu. Dan mereka mengenal suaranya adalah suara Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tiba-tiba saja Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan bayangkanlah betapa gemparnya kumpulan mereka itu. Setuju saudara? Setuju saudaraku. Haleluya saudaraku. Karena tidak pernah dicatat di dalam sejarah ada orang yang sudah demikian kontroversial, ya, disalibkan, disiksa, mati, kelihatan dengan di depan umum saudaraku. Dan saat ini ada di tengah-tengah mereka dengan tubuh kebangkitannya. Katakan bersama saya, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Berbeda saudaraku dengan tubuh kita ini, saudara. Makanya malaikat berkata, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati di kuburan? Kuburan tempat orang mati, tempat orang sudah selesai dikuburkan, tulang-tulangnya dari sana. Tapi hanya satu apa saudara? Katakan hanya satu kubur yang kosong. 1, 2, 3. Haleluya saudaraku. Dan satu-satunya, haleluya, itulah kubur Tuhan Yesus Kristus. Wow, betapa hari-hari yang sangat menggairahkan bagi murid-murid. Tidak lagi hari-hari ketakutan. Muncul Thomas tiba-tiba, kemana saja lu Thomas? Murid-murid yang lain, mau kemana saja? Ada apa ini? Takut. Thomas takut sendirian. Tapi dia kaget, dia teman-temannya, kenapa berbinar-binar matanya semua? Kami baru jumpa Tuhan Yesus. Nggak percaya aku kan gitu kan? Betul saudaraku? Gitu kan? Hanya bahasanya kan saya bahasakan sehari-hari. Nggak percaya? Nggak, katanya. Sebelum aku cucukkan tanganku ini, katanya, ke dalam luka Tuhan Yesus, itu Thomas tuh. Dan sebelum aku cucukkan ke lambung Tuhan Yesus, dia lihat itu mungkin. Waktu siapa saudaraku? Centurion namanya Longinus. Waktu Longinus menombak lambung Tuhan Yesus, pinggang Tuhan Yesus.
Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana Longinus akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Itu dikisahkan Longinus itu matanya bermasalah, sudah dia seorang centurion. Matanya bermasalah, penglihatannya tidak fokus, kabur, tidak semua ke depan, yang dikatakan sebagai mata juling. Ya, Longinus tiba-tiba terkena percikan darah dan air keluar dari lambung Tuhan Yesus. Seketika dia sembuh, saudara. Lalu dia berseru, dia turun dari kudanya, dia berlutut, sungguh dia ini anak Allah, katanya. Longinus lalu segera saja dia pergi, dia tinggalkan, saudaraku, centurionnya. Dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus di Kapadokia. Pada akhirnya Longinus ini, saudaraku, menjadi martir, salah satu martir juga. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dalam hari-hari yang seperti ini biasanya itu kumpulan murid-murid dan juga dengan Tuhan Yesus, saya beri judul hari ini adalah refleksi setelah Paskah. Ya. Refleksi itu saya lihat di arti kata kamusnya itu pantulan arah dari cermin. Ya, jadi sama dengan orang bercermin. Dari mereka semuanya refleksi, melihat semua kejadian yang sudah terjadi. Barulah setelah kebenaran itu, kalau orang berkata mungkin evaluasi. Ya, evaluasi. Oh, ini begini kemarin, begini rupanya. Refleksi. Haleluya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, namun satu hal yang kita tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dimulailah hari-hari yang luar biasa. Katakan bersama-sama saya, dikatakan dimulainya hari-hari yang luar biasa. 1, 2, 3. Ya. Dimulainya hari-hari yang luar biasa. Mereka mungkin hampir setiap hari, mungkin 2 hari sekali mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Saya percaya wajah mereka seketika berubah, berseri-seri. Coba lihat kiri kanannya dulu. Wajahmu berseri-seri, saudaraku, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bilang, wajahmu berseri-serilah, saudaraku, Tuhan Yesus baik kepadamu. Haleluya, saudara. Berseri-seri wajahnya, saudara. Luar biasa sekali, hari-hari yang luar biasa ini. Besoknya lagi Tuhan Yesus muncul lagi. Begitulah, saudara, selama 40 hari. Dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita semuanya tahu. Apa yang kita tahu? Bahwa dimulainya sejarah gereja. Tuhan Yesus akan membangun gerejanya. Haleluya, saudara. Sampai hari Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di dunia waktu itu dengan tubuh jasmaninya. Dan dia akan naik ke sorga. Nanti akan kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mulailah nanti setelah Pentakosta, gereja yaitu yang disebut sebagai tubuh Tuhan Yesus di dunia ini. Kepalanya adalah Tuhan Yesus di sorga. Tapi sebagaimana tubuh Tuhan Yesus waktu di dunia bergerak dengan kuasa Roh Kudus, demikianlah sejarah gereja mulai dicatat. Gereja mula-mula berdiri waktu hari Pentakosta. Dan hari-hari yang luar biasa inilah Tuhan Yesus sedang membangun iman murid-muridnya. Ada haleluya, saudara. Sedang mengurapi murid-muridnya. Sehingga yang tadinya murid-muridnya kehilangan iman, ketakutan, bersembunyi, akan diubahkan selama 40 hari. Tuhan Yesus terus menampakkan diri pada murid-muridnya, supaya murid-muridnya semuanya penuh dengan iman. Haleluya. Itu tujuan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Stefanus, martir pertama, waktu dia menjadi martir, Stefanus seorang yang penuh Roh Kudus dan yang penuh dengan iman, dikatakan. Kenapa bisa begitu? Karena 40 hari Tuhan Yesus membangun murid-muridnya dengan supaya imannya teguh. Haleluya, saudaraku. Dan kemudian 10 hari mereka menanti-nantikan, dan mereka menanti-nantikan janji Bapa dan janji Tuhan Yesus. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dicatat
hamba-hamba Tuhan dalam gereja bola-bola penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan bangun gereja, saudara. Sejarah gereja dimulai dan kita ada di dalam bagiannya. Haleluya, saudara. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sering KKR Paskah, kan begitu. Haleluya. Kira-kira berapa tahun kita sudah di Bali, saudara? 22 tahun lebih ya? Lebih. Jadi kita bukan 3,5 tahun. Ini murid-murid 3,5 tahun. Kita ini 20 tahun lebih. Jadi kita sudah lewati banyak hari Paskah, banyak hari kemenangan. Saudara, sampai kita sekarang ada di tahun 2022, di mana kita sudah melewati sebuah hari-hari yang tidak biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tetap diberitakan. Saya juga tetap menyampaikan firman Tuhan bahwa hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jika saya renungkan tentang Paskah, di mana Tuhan membangun gerejanya, memperlengkapinya dengan kuasa, bagaimana dengan menjelang kedatangan hari Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengarkan sekarang baik-baik. Ada perbedaan. Kita merayakan Paskah supaya kita mengerti. Sebab bila kita tidak mengerti, saudaraku dikasih Tuhan, maka saudaraku, itulah yang disebut sebagai kita tidak bisa menilai zaman. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, hal yang demikian tidaklah baik. Tidaklah baik. Kamu tidak bisa menilai zaman. Bahkan dalam satu ayat tentang tidak bisa menilai zaman, Tuhan Yesus menyebut sebagai orang yang tidak bisa menilai zaman sebagai orang yang munafik. Apa hubungannya? Dia benar. Hai kamu orang-orang munafik, kata Tuhan. Rupa langit kamu bisa tahu, tapi kamu tidak bisa menilai zaman. Jadi kalau kita tidak bisa menilai zaman, kita itu disebut Tuhan Yesus yang berkata kita itu orang munafik. Bukan saya yang bilang. Haleluya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita mesti ngerti zaman seperti apakah kita sekarang ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau dulu Tuhan Yesus mau membangun gerejanya, memulai sejarah gereja, maka saudaraku, menjelang hari kedatangannya, saudara, maka tentang gerejanya ini, ketika kita rayakan hari Paskah pada hari ini, setelah hari Paskah, saudaraku dikasih Tuhan, setelah merayakan kemenangan, maka kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah untuk menjemput miliknya, kepunyaannya. Nah, itu dia. Ini perbedaannya dengan Paskah sebelumnya. Ya, saya nggak tahu apakah kita masih akan merayakan hari Paskah tahun depan. Ya, saya nggak tahu apakah masih bisa kita merayakan hari Paskah 2 tahun lagi. Saya berani mengatakannya, karena waktu sekarang sedang menderu. Alkitab berkata iblis juga tahu waktunya sudah singkat, dia pun bekerja dengan sangat keras. Tipu muslihatnya, segala macam agendanya yang sekarang sedang terjadi di dunia. Saudara-saudaraku, nah karena kita rayakan pada hari ini, hari kemenangan sudah kita rayakan hari Paskah. Nah saya mau memberitahu kepada kita semua anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan itu datang nanti, dia datang untuk miliknya. Dia datang bukan untuk semua orang. Dia datang untuk kepunyaannya. Dia datang untuk orang-orang pilihannya. Dia datang untuk tunangannya. Dia datang untuk mempelainya yang disebut sebagai mempelai Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Ya. Saudara, kalau zaman dulu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid, memulai sebuah hari-hari yang luar biasa. Hari ini juga kita dengarkan perkataan-perkataan ini. Saya berdoa memang supaya semua saudara mengalami hal yang luar biasa, baik kita ada di sini maupun yang ada di rumah. Iman kita berkobar-kobar dan bangkit. Haleluya, saudara. Walaupun sudah terus, tapi saudara dikasih Tuhan, betapa luar biasanya mendengar lagi kisah bagaimana Tuhan Yesus
menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau luar biasanya hal tersebut. Tapi dengarkan, saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus nanti datang, sebelum dia datang, yang terjadi adalah pemisahan. Yang terjadi adalah pengujian. Yang terjadi adalah pemurnian. Supaya jangan nanti kita keliru. Ya, selamat Paskah, puji Tuhan. Ingat, kita mesti tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terjadi adalah pemisahan. Dari mana kita tahu? Bukankah setiap kali Tuhan Yesus berkata tentang akhir zaman, dia berkata-kata tentang dia memisahkan antara kambing dan domba? Betul apa betul, saudaraku? Betul. Bukankah Tuhan Yesus berkata dia memisahkan antara lalat dan gandum? Haleluya. Bukankah dalam khotbah-khotbah tentang akhir zaman dia pisahkan, saudaraku, antara apa lagi? Antara gandum dan sekam. Dipisahkan. Bukankah Tuhan Yesus juga berkhotbah dari mulutnya sendiri dan berkata bahwa dia mendatangkan pemisahan di dalam keluarga? Betul. Bila kita tidak membiasakan diri dengan perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita akan kehilangan arah. Kita harus bisa, sebagaimana firman Tuhan itu berkata, sebab firman Tuhan sama seperti pedang yang sangat tajam bermata dua, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, gitu ayatnya. Sebab firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, gitu ayatnya bunyinya. Yang menusuk amat dalam. Itu saudara, kita pikir nggak sampai, sampai saudara. Sehingga memisahkan apa? Sum-sum dan tulang, jiwa dan roh, dan memisahkan pemikiran dan pertimbangan hati kita. Bayangkan, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri juga dikatakan dalam kitab Wahyu, dia adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dikatakan namanya adalah firman Allah. Dan dikatakan sebilah pedang keluar dari mulutnya. Coba bayangkan. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca, mendengarkan, coba dibayangkan. Jadi benar-benar, saudara-saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu membawa pemisahan. Katakan kepada diri saudara, hai diriku, 1, 2, 3. Ketahuilah baik-baik, Tuhan Yesus datang bawa pemisahan. Persiapkan dirimu. Haleluya. Nah, dipisahkan. Bukan hanya dalam keluarga. Nah, dan seperti sekarang ini firman Tuhan memisahkan nih. Sangat dalam. Bahkan dikatakan memisahkan antara pemikiran dan pertimbangan hati kita. Ini lagi sekarang, sebentar lagi saudara, kita akan lihat. Waktu sudah mulai dipisahkan, nah sudah terpisah. Sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan. Lalu kita yang mengambil keputusan, mana kita pilih. Tahu saudaraku, di akhir zaman ini, itu pun pilihan lebih-lebih lagi diberikan kepada kita bebas. Nanti kita baca satu-satu ya. Nah saudara, mari kita baca sekarang. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Saya bacakan. Tetapi dasar yang diletakkan itu teguh, dan antaranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan siapa orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Inilah yang akan terjadi waktu Tuhan datang. Dia datang untuk miliknya, untuk kepunyaannya yang saya sebutkan tadi. Ayat ini berkata, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan tentu saja, bila hari ini masih disebutkan sebagai hari ini, saudaraku, ini adalah hari keselamatan. Ini adalah hari untuk pertobatan. Kita semuanya yang setuju katakan amin.
Yang di rumah juga. Haleluya saudara-saudara. Ya puji Tuhan. Ya, selama masih dikatakan hari ini belum terlambat, saudara-saudara. Makanya dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, dikatakan. Sebab Tuhan datang dan Dia tahu siapa kepunyaannya. Biarlah kita semuanya benar-benar sedemikian rupa, saudara-saudara, sehingga saudara dikasih Tuhan, bukan kita berkata aku kepunyaan Tuhan, tapi Tuhan mengenal benar Dialah hamba-Ku. Kan ada tuh ayatnya, baiklah perbuatanmu hamba-Ku yang baik dan setia, ya masuklah dalam kesukaan Tuhan. Begitu Tuhan yang berkata, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ada terjadi pemisahan-pemisahan, ada terjadi ujian-ujian dan pemurnian-pemurnian. Ayat selanjutnya akan kita baca adalah Wahyu pasal 22 ayat 11 dan 12. Wahyu 22 ayat 11-12 berkata demikian. Jadi barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini Tuhan yang sendiri yang berkata, biarlah, kata Tuhan. Kita harus tahu ini. Jangan kita berpikir bahwa zaman itu belum tiba. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jangan berkata demikian. Sekarang bukan hanya anak-anak Tuhan, orang Kristen saja yang berkata bahwa dunia ini sudah aneh, sepertinya sudah mau berakhir. Kalau bahasa kita, Tuhan Yesus sudah segera mau datang. Haleluya. Itu dia bahasa kita. Ya, Tuhan Yesus segera mau datang di awan-awan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan tidak akan biarkan. Tidak. Sebelum kedatangan Tuhan, ada pembiaran. Ini saya korbankan. Saya lihat baru saya yang khotbah begini di internet. Saya akan khotbahkan terus sampai nanti Tuhan ganti. Ya. Mungkin sekarang masih nih. Dikatakan begini, orang yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Berapa kali biarlah, saudara? 4 kali. Biarlah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, semenjak kita itu ibadah online, ya, saya sudah tidak seperti dulu dalam menggembalakan jemaat atau gereja. Ya, ini pelayan-pelayan Tuhan sendiri mungkin tahu. Kalau dulu mungkin ya kita harus begini, begitu, pakai dasi atau pakai apa. Tidak, sekarang enggak. Sekarang bebas. Yang penting jangan enggak sopan aja. Haleluya saudaraku. Kalau enggak sopan janganlah, soalnya kita harus memberkati. Tapi bebas saudara. Saya biarkan. Tidak apa-apa. Karena tapi saya kasih tahu juga, masing-masing kan nanti upahnya dari Tuhan. Jadi saya lebih ringan supaya saya bisa banyak berdoa. Haleluya saudara. Jadwal aturkan saja. Saya gitu, enggak terlalu. Masing-masing sudah dewasa. Yang mau melayani sungguh-sungguh, biarlah melayani sungguh-sungguh. Kalau ini bukan saya lagi yang bilang kan? Haleluya saudara. Iya. Yang enggak mau sungguh-sungguh, biarlah. Alkitab kita yang berkata demikian. Ya. Lalu apa ayat bawahnya? 12. Sesungguhnya, itu dia, aku datang segera. Jadi sebelum kedatangan Tuhan itu, biar pembiaran terjadi. Nah ini saya khotbahkan di internet juga. Jadi anak-anak Tuhan jangan bingung. Dimanapun sudah berada, jangan bingung. Karena pembiaran sedang terjadi di seluruh dunia. Kalau Tuhan sudah biarkan, jangan coba-coba kita menahan-nahan atau ikut ambil bagian di sana. Lakukan saja bagian kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya saudaraku. Jangan bingung. Nanti itu ada orang ya, misalkan pun dosanya sudah sangat mencolok, ya dibiarkan Tuhan juga.
Nanti ada orang juga yang misalkan ya, yang harusnya waduh nggak patut. Ini makanya kadang-kadang kita pikir wah ini sudah di zaman kejahatan sudah begitu mengerikan, kadang-kadang begitu ya. Tapi itu di dunia, dengar, di dalam gereja, pembersihan itu dimulai dulu di dalam gereja, di gereja Tuhan. Nanti akan kita lihat nanti pembiaran dari Tuhan. Tapi saya berseru, jangan bingung. Jangan bingung. Ya. Lalu Pak Pendeta, gimana caranya biar jangan bingung? Ya, minimal kalau saudara tahu ada pembiaran, saudara semuanya sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Haleluya. Itu. Jadi nanti kalau berbagai jenis perbuatan, pendapat itu biar. Dan saya sudah mempraktekannya. Biar. Pembiaran namanya. Nah kita harus lihat di sini. Disinilah ada pemisahan, ada pengujian. Ujian-ujian yang kita hadapi dalam pembiaran ini. Ada pemurnian. Dan Tuhan berkata, yang jahat kalau mau terus berbuat jahat dibiarkan sama Tuhan. Ya. Tapi kalau yang benar mau terus hidup dalam kebenaran, itu dibiarkan juga. Biarlah dia terus hidup dalam kebenaran. Nah, saya rasa sudah mengerti di sini. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita sekarang sudah mengerti. Begitulah kita merayakan kemenangan di hari Paskah, minggu-minggu Tuhan Yesus menampakkan diri ini dalam tahun sekarang ini. Haleluya. Jadi berarti harus lebih waspada lagi. Haleluya, saudara. Nah, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah menampakkan diri pada murid-murid, minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus bangkit, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Lalu dalam perjumpaannya dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Baca Lukas 10 ayat 45, saya bacakan ya. Lukas 10 ayat 45. Maaf, saya salah ini. Bukan Lukas 10. Sudah. Lukas 24. Lukas 24 ayat 45, saya bacakan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapkan semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi banyak yang mereka belum mengerti. Nah, ketika sudah bangkit Tuhan Yesus, disinilah mereka mulai mengerti. Oh, berarti begitu ya Tuhan Yesus harus menderita gitu. Iya ya, ada loh ditulis mengenai 30 keping perak itu diberikan kepada penuang logam. Kan ada tuh. Ya di kitab apa ya? Mereka mulai begitu, terbuka pikiran mereka. Di sini mereka saling berdiskusi satu dengan yang lainnya. Tuhan membuka pikiran mereka. Mereka mengerti kitab suci. Apa yang dinubuatkan tentang Tuhan Yesus dalam kitab-kitab para nabi, mereka mengerti betul. Ini rupanya Mesias. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak Allah, juru selamat, penebus dosa manusia. Mereka mengerti. Sebelumnya mereka tidak mengerti. Nah, sekarang di akhir zaman ini saya berdoa biarlah semua saudara yang ada di sini tahu bahwa ada pembiaran di akhir zaman. Bahwa di akhir zaman kita merayakan Paskah bukan hanya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi juga ada pemisahan, ada pemurnian, dan ada pengujian. Katakan bersama saya, di akhir zaman sekarang ini, 1, 2, 3. Ya, yang di rumah juga ya, katakan bersama saya, di akhir zaman sekarang ini. Angkat tangan saudara, katakan ada pemisahan. Yang di rumah juga ya, katakan ada pengujian. Dan ada pemurnian. Bila dikatakan lulus ya saudaraku,
Ya, ya. Bapak yang baik tentu saja menghendaki anak-anaknya semuanya lulus ujian. Yang setuju katakan haleluya. Ya, itu saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan bukakan kita di akhir zaman ini. Jadi jangan kita tidak ngerti. Ya, jadi ada 3 hal ini. Ada pemisahan, ada pemujian, dan ada pemurnian. Bahkan orang-orang tadi dipisahkan tuh. Ada yang jahat. Kalau Pak Gembala kita, Pak Gembala senior kita, saudara berkata, Pak Ebenezer maksud saya, haleluya saudaraku, ya, Bapak Gembala kita di Bali, itu 2 kutub. Jadi gak heran, memang ada pemisahan dan pemisahan. Ada pemujian, ada pemujian, ada pemurnian. Nah, lalu selanjutnya, sama seperti murid-murid mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, begitu juga kita sekarang di akhir zaman kita ngerti firman Tuhan sebelum hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Kita nggak boleh sama lagi seperti dulu murid-murid apa yang dikatakan para nabi, enggak. Kita mesti begini, apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi kemudian setelah itu, setelah Tuhan bukakan pikiran murid-murid, yang terjadi begini. Mereka semua melihat diri mereka yang sesungguhnya. Ini yang penting. Ini untuk kemenangan pribadi. Ya, yang tadi pun juga pengantarnya sudah ngerti semuanya. Oh, zaman akhir ini ada pemisahan. Zaman akhir ini ya, sebelum Tuhan datang, persis sebelum Tuhan datang itu ada pemisahan, ada pemujian, ada pemurnian. Gitu. Nah, sekarang ini saudara-saudara dikasih Tuhan. Selanjutnya, murid-murid ini melihat diri mereka yang sesungguhnya. Di situ topik yang paling utama siapa saudara di antara murid-murid? Saudara pasti tahu lah. Siapa saudaraku? Yang jahat sama Tuhan Yesus dulu saudara. Siapa saudara? Ya, Yudas Iskariot. Semua udah pernah sekolah minggu dulu kan, ibu-ibu bapak. Yudas, katakan bersama saya, Yudas Iskariot. Ya, sekali lagi Yudas Iskariot. Ya. Nah, begitu juga saudara. Saya tadi sebut sekolah minggu, saya ingat. Memang kita sekarang karena situasi dan kondisi sekarang ini kita fokuskan di ibadah minggu. Ya. Lalu kemudian juga saya tidak apa-apa, ibadah sekolah minggu tidak ada apa-apa, yang penting anak-anak kita bisa tertib. Ibadah remaja tidak apa-apa, remaja-remaja kita melayani Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tidak ada ibadah pemuda, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, ibadah pemuda-pemuda melayani Tuhan semua. Tidak ada ibadah keluarga, tidak apa-apa. Tiap minggu ini dua sektor sudah melayani di sini. Haleluya saudaraku. Semua ya kita menikmati perjamuan kasih bersama-sama. Puji Tuhan. Semuanya yang penting kita bisa fokuskan fokus kita. Saudaraku, Yudaslah, saudaraku, pada hari-hari itu begini murid-murid. Ya ampun, Petrus dengan kaya si Yudas, kan pasti ada kayak gitu kan? Enggak, ini tak tahu gayanya ibu siapa nih. Kalau kita ibu-ibu biasanya kan. Tahu gak sih Yudas? Nah, itu kan ibu-ibu kan gitu kan? Ibu-ibu. Atau kalau bapak-bapak ya, Pak, lebih deh. Nah, itu misalnya parah kawan ini, misalnya gitu, ya kan, gitu misalnya, ya pasti kita cek pelan-pelan, pasti ini terjadi. Tidak mungkin mereka jahit-jahit di situ, duduk-duduk. Tidak. Itu adalah saat dimana mereka sangat dihiburkan Tuhan dan bersuka cita. Tuhan Yesus pemenang. Haleluya saudaraku. Luar biasa kebangkitan Tuhan Yesus waktu itu. Sampai-sampai mereka itu nggak sabar mau pergi menginjil. Tahan, jangan pergi, tidak boleh. Tuhan Yesus melarang dengan sungguh-sungguh, jangan tinggalkan Yerusalem. Bayangkan sampai begitu saudaraku. Karena sudah nggak sabar ada murid-murid 40 hari terima api dari Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, bayangkan Tuhan Yesus saudaraku. Yang muncul saja sudah gitu rasanya langsung semua persoalan hilang. Betul atau tidak? Tadi aja kita menyembah Tuhan sudah merasakan hadirat Tuhan. Haleluya saudaraku. Iya, apalagi Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah kita waktu itu. Haleluya saudara. Ya. Nah jadi waktu tidak ada Tuhan Yesus, mulailah mereka berkata-kata. Cuma anak kawan kita si Yudas. Nah coba kita cek, saudara. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak selama 3,5 tahun dia membina Yudas, memuridkan murid-muridnya?
Apakah Tuhan Yesus tidak tahu Yudas ini memang bermasalah sejak pertama kali dia mengikut Tuhan Yesus? Haleluya saudara. Alkitab mencatat dia seorang pencuri. Lalu dia dipercayakan dalam pelayanan sebagai yang memegang kas pelayanan Tuhan Yesus. Haleluya saudara-saudara. Kalau kita tentu saja kita akan mempercayakan, tidak mungkin kita percayakan seorang pencuri kepada kas pelayanan ataupun apa, tidak mungkin. Haleluya saudara. Tapi Tuhan Yesus lihat. Dari hari pertama dia sudah tahu Yudas inilah yang akan menyerahkan dia dengan ciuman. Kan begitu? Yang akan mengkhianati dia. Tapi lihat, Tuhan Yesus terus membina Yudas, membimbing Yudas, terus mengasihi Yudas, mengajarkan juga segala sesuatu. Kalau hal-hal perumpamaan disembunyikan kepada orang banyak, kepada Yudas itu disingkapkan arti-arti daripada khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Kan begitu, Tuhan Yesus kumpulkan murid-muridnya dan menjelaskannya tidak dalam perumpamaan, tapi bicara terus terang. Itu Yudas. Nah, Tuhan Yesus tahu siapa Yudas sebenarnya. Bahkan ketika waktu Tuhan Yesus sebentar lagi akan mencurahkan darahnya. Saudara sudah dengar khotbah saya yang tentang hari Jumat Agung, di mana ada seorang perempuan yang memecahkan bulir-bulir kualam dengan minyak narwas yang sangat mahal, dan kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya semerbak harum narwas itu tersebut. Saudara, siapa yang komentar di sini? Alkitab mencatat Yudas. Dia berkata begini, aku tidak kedengaran ya, kok pemborosan sekali. Bukankah lebih baik itu diberikan kepada orang miskin? Bayangkan, gurunya sebentar lagi akan menderita, disalibkan. Ya. Lalu kemudian Yudas mengumumkakan pokok-pokok pikirannya tentang pelayanan. Padahal dia belajar tuh dari Tuhan Yesus. Pelayanan orang miskin. Haleluya saudaraku. Lalu dengan cara begitu dia sedang merendahkan Tuhan Yesus sebenarnya di situ. Bukan hanya dia sedang menyerang daripada perempuan itu, tapi sebenarnya dia sama saja dia berkata, nggak usah gitu kali sama Yesus ini. Itu terlalu berlebihan, penghormatan terlalu berlebihan buat dia. Sama dengan begitu sebenarnya. Ya, apa yang terjadi waktu itu? Tuhan Yesus berkata, jangan menyusahkan perempuan ini, biarlah dia melakukannya mengingat penguburanku. Tapi saya sudah jelaskan sama saudara apa yang menggugah hati Tuhan Yesus. Dia sedang melihat buli-buli yang dipecahkan itu adalah tubuhnya, minyak itu adalah darahnya. Sebentar lagi akan dicurahkan untuk penebusan dosa, tebusan nyawa manusia. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus boleh diselamatkan. Ada haleluya? Ada haleluya saudaraku? Lihatlah saudara, saya sendiri menceritakan pada saudara kisah ini. Betapa saya sangat-sangat mengucap syukur ya. Sebuah kisah yang kudus. Ini bukan kisah sembarangan. Sebuah kisah yang kudus, kisah Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kita ini sehingga memberitakan berita yang kekal, berita yang mulia. Apa yang sedang terjadi pada saat itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus juga tidak menegur berlebihan pada Yudas. Dilihat pada Yudas. Saudara, lihatlah, beginilah Yudas. Tuhan tahu siapa Yudas, tapi tetap lama masih ada waktu, masih bisa untuk berubah. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tahu siapa lagi? Tuhan tahu siapa Thomas yang sebenarnya. Dalam hati Tuhan Yesus mungkin kan? Saya nggak tahu dalam hati Tuhan Yesus. Saya mencoba berpikir. Mungkinkah Tuhan Yesus berkata gini? Thomas ini tidak percaya dia. Hadir dia di situ tapi nggak percaya. Apa yang aku bilang? Ada yang saudaraku? Iya, itu Thomas itu ya, Didimus. Luar biasa ini kisah-kisah ini, murid-murid Tuhan. Belajarlah kita saudara. Kan gitu. Nanti dia ini akan berkata, kalau nggak kucucuk tanganku di ke dalam luka Tuhan Yesus, aku nggak sekali-kali aku nggak percaya katanya. Itu Thomas. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu siapa Petrus yang sebenarnya? Tahu.
Inilah yang akan menyangkal aku. Petrus itu bahkan mengutuk Tuhan Yesus, kan gitu dikatakan. Dia mengutuk, aku tidak mengenal dia. Dia bersumpah bahkan bersumpah kalau tidak mengenal. Tapi akhirnya dia menyesal, dia bertobat. Itu. Dan pada hari-hari itu mereka refleksi. Mereka refleksi. Mereka bicarakan tentang Yudas. Iya ya, baru tahu kita Yudas itu ya. Nggak nyangka kita ya. Nah itu dia. Refleksi. Petrus mungkin ada di situ, mungkin tidak banyak diceritakan tentang dia. Semua temannya merangkul bahunya. Haleluya saudaraku, membesarkan hati. Benar saudara? Haleluya. Petrus itu dibesarkan hatinya. Bahkan teman-temannya mengingatkan, Petrus, jangan kamu begitu. Ingat gak apa kata Tuhan Yesus waktu bangkit pertama kali dikatakan sama Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus itu, pergilah mendahului aku ke Galilea. Pergilah kamu ke Galilea, di sana aku akan menemui kamu. Beritahu juga kepada Petrus. Oh, namaku disebut Petrus. Oh, itu refleksi pada hari itu. Dibesarkan hati Petrus itu. Haleluya saudara. Iya, karena bagaimana dia rasanya gak enak dia mau ketemu Tuhan Yesus, saudara. Dia harus menyangka Tuhan Yesus, walaupun dia sudah bertobat. Ya, gitu. Dan siapakah mereka yang sebenarnya? Jadi inilah refleksi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam salah satu kesempatan, dalam satu hari, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya. Baik, kita baca ini, bagus sekali ayat ini. Di salah 1 ayat 4 ayat 3. Di salah 1 ayat 3. Di salah 1 ayat 3. Bagus sekali ayat ini, mari kita baca. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup terus, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, anak-anak Tuhan semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, perhatikan ayat 3 ini dikatakan begini. Kepada mereka, murid-muridnya ini, ia menunjukkan dirinya, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Nah, kita ini sering menunjukkan diri kita, misalnya nih, habis kita kebaktian ini, kita share kebaktian online kita. Saya menunjukkan khotbah yang dibagikan di gereja kita. Tujuannya supaya banyak orang diberkati. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Setelah kita KKR, ada foto-foto dokumentasi kita menunjukkan kesembuhan-kesembuhan yang terjadi, kuasa Tuhan terjadi, supaya menjadi kesaksian supaya jiwa-jiwa datang pada Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Tapi saudara juga begitu, ulang tahun, saudara ada ucapan syukur, atau ada apa, event-event apa, saudara buat dokumentasinya, saudara tunjukkan, saudara membagikan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya saudara. Ya, itu betul, itu normal. Tapi apakah yang ditunjukkan Tuhan Yesus di sini? Katakan begini, dalam satu kesempatan dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya setelah penderitaannya selesai. Apakah yang dia tunjukkan? Kan begitu saudara. Haleluya. Iya. Mungkinkah dia juga sempat membuka jubahnya, lalu mungkinkah memperlihatkan luka-luka di punggungnya? Saya tidak diceritakan dalam Alkitab. Alkitab berkata, kalau semua yang dilakukan dan dikatakan Tuhan Yesus dituliskan di Alkitab, satu dunia tidak bisa menuliskannya. Haleluya saudara. Nah, mungkinkah dia menunjukkan luka-lukanya? Mungkinkah pada saat itu juga dia menunjukkan peristiwa ketika Thomas mau mencucukkan tangannya di lambung Tuhan Yesus? Nah, apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus ketika peristiwa ini terjadi berbeda dengan apa yang kita tunjukkan. Yang kita tunjukkan bagus, semua memuliakan Tuhan, semua untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Untuk firman Tuhan disebarkan, berita Injil dibagikan, kesaksian, keselamatan, kesembuhan dibagikan, bagus semua. Tapi dalam peristiwa ini Tuhan Yesus menunjukkan penderitaan setelah penderitaannya selesai. Dan kalau kita lihat kemenangan-kemenangan, haleluya, puji Tuhan. Tapi pada saat ini
mungkin tidak ada suara. Yang ada mungkin ada yang meneteskan air mata, ya kan? Membayangkan begitu penderitaan Tuhan Yesus. Dan mereka mengerti kitab suci, dia begitu untuk kita supaya kita diselamat, dosa-dosa kita dibasuh. Dan 11 orang murid ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini setelah penderitaan selesai, kecuali Yudas Iskariot. Kemana Yudas Iskariot? Yudas Iskariot jelas kisahnya telah tadi saya ceritakan dalam refleksi. Murid-murid saling mengupas kehidupan Yudas Iskariot ini, bahwa Tuhan pun tahu bagaimana dia, tapi dibiarkan, tapi tidak mau bertobat, hingga pada suatu titik. Perhatikan, Alkitab mencatat iblis menguasai Yudas Iskariot. Pelajaran, ya. Jadi kalau tidak bertobat, akhirnya siapa yang membinasakan Yudas Iskariot ini? Dia dibinasakan oleh musuh iblis sendiri. Ya, jadi kuasai hati, jadi kuasai oleh iblis. Lalu mulailah dia menjalankan rencananya, dan Tuhan Yesus berkata, apa yang mau kau lakukan, kerjakan segera. Alkitab mencatat, saudara, saya tidak siapkan, Yudas dirasuk oleh iblis. Murid Tuhan Yesus. Maaf ya, Tuhan Yesus itu kan waktu jalan, dia punya murid. Lalu ada orang banyak. Katakan, ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, ada orang banyak. Haleluya. Ini bukan orang banyak, ini murid. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yudas tidak ada di sana. Ya, Yudas tidak ada di sana. Alkitab mencatat dia sudah binasa. Ya. Tapi yang 11 ini sudah lewati kesusahan ini, dan mereka melihat penderitaan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, semua 11 orang ini mati martir seperti guru mereka. Thomas itu kalau nggak salah dia martir di India. Thomas yang tadinya tidak percaya, dia dibina oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia membina. Dia dibina oleh Tuhan Yesus, bahkan dia membina gereja di India. Itu dia. Haleluya. Itu dia. Petrus pun begitu. Dia menjadi rasul di Yerusalem. Dia membina gereja mula-mula. Nah, saudara-saudara, jadi ketika mereka melihat penderitaan Tuhan Yesus, satu hal yang menjadi dalam hidup mereka sekarang saya mau bagikan buat kita. Apakah itu, saudara? Perhatikan. Mereka semuanya menjadi martir seperti Tuhan Yesus. Artinya begini, mereka mereka menjadi orang-orang yang rela untuk berkorban. Saya pernah bawakan firman Tuhan tentang ingatlah akan harta yang berharga yang terpendam di ladang. Kan begitu. Ada orang yang menemukan harta yang berharga yang terpendam di ladang, lalu dia segera pulang dan dia berpikir, sebab apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa memiliki harta yang berharga yang terpendam di ladang itu. Dia mulai melakukan pengorbanan supaya dia bisa. Dia mulai melakukan pengorbanan, dia mulai menjual sesuatu supaya dia bisa membeli. Haleluya. Haleluya. Ini dia penting. Kenapa saya katakan ini penting? Saudara kasih Tuhan, karena ini bicara pengorbanan. Saudara-saudaraku, ya. Sehingga pengorbanan apakah yang terlalu besar bagi kita? Lihat Tuhan Yesus sudah berkorban, menunjukkan luka-lukanya, menunjukkan setelah penderitaannya selesai, lalu kemudian datang kepada murid-muridnya. Pengorbanan apakah yang terlalu besar? Mereka mungkin saling memandang. Bahkan mungkinkah Tuhan Yesus berkata pada saat itu bahwa mereka juga akan mati martir seperti dia? Saudara-saudara, haleluya saudaraku. Nah, saudaraku, lalu mereka mengingat Tuhan Yesus berkorban bagi mereka. Pengorbanan apakah yang terlalu besar? Pengorbanan apakah yang terlalu berat? Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus berkata, saya pernah memperbahkannya. Judulnya Quo Vadis. Mau kemana Tuhanku?
Lalu kemudian saudara Petrus ini akhirnya dia berkata, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku yang mulia. Salibkan aku terbalik, kepala di bawah. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, pengorbanan apakah yang terlalu besar di akhir zaman ini, di mana ada pengujian, di mana ada pemisahan, di mana ada pemurnian, dituntut banyak-banyak pengorbanan. Pengorbanan apakah yang terlalu berat? Pengorbanan apakah yang terlalu besar bagi kita anak Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah? Saudara, puji Tuhan, saudara masih bisa mengakses firman Tuhan walaupun kita tidak bertemu secara fisik. Tapi saya punya kabar baik, Tuhan tidak datang kepada fisik gedung gereja, tidak ada. Tuhan datang kepada kepunyaannya. Dia mengenal siapa miliknya. Haleluya. Haleluya saudara. Kalau saudara tanya kepada pendeta yang tahu tentang hal seperti ini, tidak terlalu khawatir dengan gedung gereja. Saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir dengan organisasi gereja, enggak, karena saya tahu gereja adalah organisme. Haleluya. Nah, saya tahu dengan pasti. Saya tidak mau berpikir dunia. Saya mengenakan firman Tuhan dalam pikiran saya. Haleluya. Hari-hari sekarang inilah hari refleksi yang akan kelihatan siapa kita sebenarnya. Yudas kelihatan siapa dia sebenarnya. Petrus kelihatan siapa dia sebenarnya. Thomas kelihatan siapa dia sebenarnya. Semua murid kelihatan siapa dia sebenarnya. Dalam hal ini pun pemisahan terjadi. Yudas tidak bisa dibina, akhirnya dibinasakan sama Stefanus. Betul atau tidak? Kan gitu kan? Murid-murid bisa dibina, bisa mereka dibina sama Tuhan Yesus. Didudukkan, dilihatkan luka-lukanya. Setelah itu mereka semuanya membina. Jadi kata-kata seringkali ini kan kata-kata bina-bina ini ada di dunia ya, tapi masuk juga di sini. Bukan berarti dunia masuk ke firman Tuhan, tidak. Tapi ini biar saudara ngerti. Yang nggak mau dibina, ya seperti Yudas ini dibinasakan sama setan. Lalu yang dibina ini semuanya membina. Kalau yang nggak mau dibina sama Tuhan Yesus nggak mungkin bisa membina. Apa mau membina? Yudas mau membina. Bagaimana membina Yudas? Nggak bisa. Perhatikan, dan ini 3,5 tahun. Anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia dengan 3,5 tahun. Katakan bersama saya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Saya menemukan, ya, waktu saya siapkan khotbah ini ya, 3,5 tahun itu berarti sebuah standar sebenarnya. Seorang anak Tuhan sudah bisa melewati sebuah proses sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau benar-benar mau merefleksikan dirinya, benar-benar mau mengoreksi dirinya, benar-benar mau hidupnya terbuka di hadapan Tuhan, bisa masuk kepada bilangan 11 orang ini. Bisa luput daripada satu orang binasa tadi. Nah pertanyaannya, jangan sampai kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, maka anugerah kalau masih dibina. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus muridnya berapa tahun? 3,5 tahun loh. Dan semua selesai waktu itu. Terjadi pemisahan, terjadi pengelompokan. Dan satu memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Ya, tidak ada kasih karunia lagi. Terus saja nggak mau berubah. Datang iblis, sudah menguasai hatinya dan bisa lagi berubah. Tapi yang 11 bukannya tidak punya kekurangan. Waduh, Petrus itu parah loh. Benar nggak? Parah Petrus itu. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Tidak ada di antara kita menyangkal Tuhan Yesus. Tapi masih ada harapan buat dia. Masih bisa dibina dan membina. Dia salah satu bapak gereja. Bahkan dialah di atas, dia Petrus, ya di atas batu karang ini yang membangun gereja, bapak gereja dalam sejarah. Perhatikan, saudara. Dan dia bisa membina gereja waktu itu. Nah sekarang di akhir zaman ini, kita sudah tahu ada pemisahan, ada pengujian, ada pemurnian. Nah sekarang kita lebih dicelikan lagi, itu 3,5 tahun loh. Jadi kalau kita ini 7 tahun, itu kita sudah dikasih bonus berapa persen? 100%.
Jadi seharusnya kalau sudah 7 tahun itu sudah membina yang bagus, mantap. Kalau sudah 10 tahun, 15 tahun itu mestinya gini. Hati-hati kalau sudah, ini saya ngomong sama semua anak Tuhan, ini sudah di zaman. Hati-hati jadi anak Tuhan, kalau sudah 15 tahun, 20 tahun, sudah refleksikan diri saudara. Sekarang ini, saudara dapati diri saudara belum bertobat, dan nanti sudah tidak mau bertobat lagi. Waduh, takutnya nih pembiaran terjadi. Kalau saya, tenang aja saudaraku, saya tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau sama saya, sekarang ini sudah hari-hari terakhir. Banyak hal yang sudah saya tidak lagi menjadi prioritas. Saya hanya punya satu prioritas, saya tidak mau ketinggalan, saya tidak mau gagal. Bilang di kanan, jangan gagal saudaraku. Jangan terlalu pusing. Bilang jangan terlalu pusing. Ya, jangan terlalu banyak pikir begitu ya. Haleluya. Jangan. Ini mesti fokus. Karena pembiaran sedang terjadi. Sekarang lihat, kita akan lihat sekarang. Ditulis dalam kitab Israel sebagai peringatan. Dari tadi sangat luar biasa firman Tuhan untuk menunjukkan kita banyak contoh, banyak peringatan, banyak kisi-kisi, banyak rambu-rambu. Kalau yang begini pun sudah tidak mau berubah, anak Tuhan tidak mau berubah, ya saya sih biarkan aja. Ini sudah berjalan. Yuk buka 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Judulnya Israel sebagai peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Untuk menjadi pengikut Musa mereka sudah sama-sama semua dibaptis dalam awan, dalam air. Dalam awan dan dalam apa dikatakan? Dalam awan dan dalam laut, ya, masuk ke dalam laut. Laut Tiberias waktu itu. Makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Sekarang begini, Musa itu sering digambarkan sebagai gambaran Tuhan Yesus. Mirip-mirip dengan Tuhan Yesus kan, kelahirannya waktu bayi mau dibunuh, kan gitu, ya kan? Nah, maka dikatakan akan dibangkitkan seperti kamu Musa yang akan menyelamatkan orang Israel nanti. Itulah dia Tuhan Yesus. Jadi juru selamat dunia, bukan hanya orang Israel yang selamat, tapi seluruh dunia yang percaya pada Tuhan Yesus bisa diselamatkan. Yang bersyukur katakan haleluya. Haleluya saudara. Nah, perhatikan di sini, untuk menjadi pengikut Musa begitu, untuk menjadi pengikut Yesus. Jelas saudara? Jelas saudara? Yang di rumah juga jelas ya. Untuk menjadi pengikut Yesus sama. Dia anak emas kan sama Tuhan, aku anak tiri. Enggak ada. Sama semua. Makanya kalau ada perbedaan, saudara kita yang membuat perbedaan itu. Mungkin kualitas kita setelah kita refleksi, ada di mana kita ini? Saya berdoa semua kita ada 11 murid. Jangan nanti ada yang dibinasakan sama iblis itu, jangan. Ya, kan gitu nih. Sebagai pengikut Musa sama, sebagai pengikut Yesus sama, semua dibaptiskan salam, semua dibaptiskan Roh Kudus, semua makan dari makanan rohani sama. Kenapa hasilnya ada yang berbeda-beda? Kenapa jauh-jauh orang dari jauh-jauh pulau saya nggak kenal? Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Kenapa ada orang berkata saya nggak terima? Sama firman Tuhannya, ada orang berkata saya nggak terima, ada yang berkata terima kasih. Cek saudaraku, jangan sampai keliru kita. Ada haleluya saudaraku. Sama kok. Makanan rohaninya sama, minuman rohaninya sama, semua sama. Haleluya.
Dan Tuhan Yesus punya murid-murid dan punya orang banyak. Musa juga begitu. Musa yang punya juga. Kalau Alkitab menuliskan, saya baca full pemimpin-pemimpin. Dan Musa ada orang Israel. Ada Harun, ada Hur. Ya, kalau belum tahu baca saudara kitab Keluaran. Dengar baik-baik. Sama seperti Tuhan Yesus, nama orang-orang yang menolong Musa ini juga tidak banyak. Saya pikir banyak, enggak. Ini aja orangnya. Tapi orang Israel ada banyak. Dikatakan 2 juta orang Israel. Dan waktu Musa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, umur Musa 80 tahun. Tuh, 80 tahun. Saudara. Nah, saudara-saudara beri kasih Tuhan. Harun, ada Hur. Ini Harun dan Hur ini menopang tangan Musa waktu berdoa. Waktu Yosua berperang melawan orang Amalek. Ada Yosua. Katakan ada Yosua. Haleluya saudara. Ada Kaleb. Saudara tahu Kaleb? Kaleb ini, saudara, dan Yosua adalah 2 orang pengintai dari 12 pengintai yang disuruh untuk mengintai tanah perjanjian. Dengar baik-baik. Yang 10 mengatakan hal-hal yang apa? Yang buruk. Ya betul ya. Yosua dan Kaleb yang bagus ya. Betul ya. Lalu apakah semua baik-baik saja? Lalu kita dengar Yosua dan Kaleb disebut namanya dan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Jangan salah saudaraku ya. Yang 10 itu mati ditulah Tuhan. Hanya nggak pernah saudara baca mungkin. Baca Alkitab saudara. Itu ditulah sama Tuhan, mati saudara. Jadi itu sebuah pilihan. Jadi jangan pikir, oh aduh dari 12 jadi yang 10 nggak apa-apa deh. Yang penting 2 teman kita masih menang. Karena ada tuh sifat-sifat kayak gitu. Sifat orang jelek ya di dunia ini. Yang saya sebutkan. Orang sungguh-sungguh dia berantakan. Lalu berkata nggak apa-apa lah, yang penting tim kita menang, aku berantakan sendiri nggak apa-apa. Dari 10, dari 12 itu 10 beritakan berita buruk, ya. 2 ini sebenarnya menyelamatkan nyawa mereka. Kalau ini 1 orang miring-miring berkatanya lagi, mungkin tinggal 1. Yang 10 kalau sudah mau tahu, mati itulah Tuhan. Aku baca, saya catat nggak ya? Sebentar. Nah ini, ayo baca Bilangan 14. Saya catat teman, saya nggak catat karena agak banyak materinya, saya pikir saya lewat-lewatkan aja. Coba ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Bilangan 14. Ambil pelajaran. Ini sudah refleksi ya. Kalau refleksi pun saudara lolos, udah saya nggak bisa bantu lagi ya. Saudara yang ada di sini maupun yang di rumah. Ini adalah zaman pembiaran. Bilangan 14. Ayat 36 sampai 38. Kita baca aja sama-sama ya. Dan saya benar. 36, 38. Ya yuk kita baca yuk. 1, Bilangan 14, 36 sampai 38. 1, 2, 3. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, terus yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu apa? Bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Terus orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi saudaraku, pelayanan itu bukan sekedar. Kalau zaman ini waktu itu mereka, udahlah semuanya mati saudaraku. Haleluya. Haleluya. Sembarang-sembarangan ya. Berani-beranian ya. Pikir-pikir gak apa-apa yang 10 itu aman kok. Yang 2 berhasil, gak apa-apa, yang penting kita gak apa-apa. Mati gitu lah. Haleluya. Haleluya. Ya, ini dari zaman ada apa? Ada pemisah, ada pemuji, ada pemurni.
12 mengintai, 2 lolos, berhasil dibina. Dibina nih, 2 nih, Yosua dan Kaleb. Yang 10, nah bukan saya bilang ya, ini yang kita dibina, jadi mati ditulah Tuhan, dibinasakan. Dua ini dibina. Setelah dia dibina, saudara tahu kan kisahnya? Kaleb membina. Kaleb berkata, berikan kepadaku dataran tinggi Hebron. Wow, dia seorang tentara Tuhan yang perkasa. Umurnya sudah 80 tahun katanya. Kekuatanku masih sama katanya. Seperti waktu aku masih muda. Begitu dia. Kaleb. Dataran tinggi itu penduduknya orang-orang raksasa. Dia berkata, itu begitu perkataannya. Kenapa? Sudah berhasil dibina sama siapa? Sama Musa. Ada haleluya. Lalu dia membina. Perkataannya pun bagus sekali. Zaman dulu perkataannya bagus. Sama Yosua hanya 2 lawan 10. Sebenarnya mereka itu bukan jago-jagoan. Mereka sedang menyelamatkan nyawa mereka. Coba kalian gagal. Kira-kira berapa orang yang ditulah Tuhan? 11. Ngerti ya anak-anak Tuhan? Haleluya. Oh haleluya, ngerti. Pinehas, saudara tahu siapa Pinehas? Nah, Pinehas itu ya, gini ceritanya. Waktu terjadi kawin campur antara orang Midian dan orang Israel, gara-gara nasihat Biliam orang Beor, yang nabi yang ditegur sama keledai, tapi gak bertobat juga. Tahu saudara Biliam itu, saudara pikir baik-baik saja, mati itulah Tuhan dulu. Nah sekarang dengar baik, siapa namanya? Pinehas. Nah datanglah firman Tuhan. Gara-gara nasihat Biliam ini dikasih tahu lewat Musa. Musa sampaikan, tidak boleh seperti ini, harus dikuduskan umat Tuhan. Datanglah pemimpin, salah satu pemimpin daripada orang Israel. Dia bawa salah satu putri pemimpin daripada orang Midian. Saudara-saudara, padahal tidak boleh pada waktu itu ya kawin campur, karena akan mencondongkan kepada ilah-ilah mereka. Nah, Tuhan berkata, kamulah bangsa yang mesti harus ikut ketentuan Tuhan pada waktu itu. Tahu saudara, Pinehas. Saudara tahu siapa Pinehas? Pinehas adalah anak daripada Eleazar. Saudara tahu siapa Eleazar? Eleazar adalah anak daripada Harun. Anak ketiga, anak pertama, anak kedua sudah mati karena mempersembahkan korban api asin di hadapan Tuhan. Tidak main-main saudara. Haleluya saudaraku. Tidak main-main. Jadi kalau ada anak tua di zaman ini main-main terus, ya saya kasih peringatan ya. Ini 1 kali aja. Istri saya sudah besar. Jangan keras-keras waktu untuk dia. Tapi saya 1 kasih peringatan. Ini kalau terus main-main, udah pembiaran. Nah, pembiaran, benar-benar tenang aja, saya gak akan apa-apa. Haleluya, saya terus maju terus. Ya. Eleazar itu anak Imam Harun. Harun itu anak 1 dan 2-nya sudah dihukum Tuhan. Nadab dan Abihu namanya. Jadi ini yang bertindak ini cucunya Harun, cucunya Musa. Kalau Musa umur 80, Harun umur 80, anaknya Eleazar 40, ini cucunya umur 20, masih kemerah-merahan. Wow, haleluya. Tahu apa saudara tahu apa kata Tuhan? Sama Eleazar ini, begitu giat dia membela kehormatanku, kata Tuhan. Jabatan imam tidak akan beranjak daripada sampai selama-lamanya. Tidak. Dia tidak pikir apa kata bapaknya, kakeknya. Orang yang hanya membela kehormatan Tuhan. Tuhan membela dia. Siapa yang hormat kepadamu akan kuhormati. Ada ayatnya dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara hormat sama Tuhan, tenang saja saudara. Kalau saudara takut sama Tuhan, tenang saja saudara. Haleluya saudaraku. Kalau saudara gentar sama firman-Nya, tenang saja saudaraku. Jangan takut. Takutlah saudara. Kalau saudara gak takut sama Tuhan, itu mesti takut tuh. Kayak 10 orang itu takut, ngomong kok sembarangan, ya kan? Udah dikasih tahu, gak belajar. Nah itu 10 orang tadi mati kena tulang. Nih Pinehas.
anak remaja, baru pemuda, tak banyak pengalamannya, takut akan Tuhan, membela kehormatan Tuhan. Yang begitu, saudaraku, dibina dan membina. Saudara tahu ada Miriam, saya sudah pernah ceritakan kisahnya. Saudara tahu ada Bezaliel. Saudara tahu siapa Bezaliel? Bezaliel, saudaraku, nanti pulang di rumahnya baca satu kitab Keluaran. Nggak banyak nama orang ditulis di sana, saya pikir banyak. Sama seperti Tuhan Yesus, tidak banyak muridnya seret, lalu orang banyak. Kalaupun ada kisah-kisah tertentu ya, saya baca saya catat orang-orang yang ada di sekitar Musa. Yang lain itu hanya umat Tuhan. Kalaupun disebut sebagai pemimpin, dia pemimpin kuat seperti namanya. Tapi orang-orang ini harus ambil pelajaran. Karena sama seperti Tuhan Yesus, murid-murid refleksi. Sama seperti Musa, dia juga punya orang-orang. Dengar, ada Bezaliel, ada Aholiab, ini dua orang sama. Ini orang yang sangat bertalenta. Dan dikatakan inilah orang-orang yang membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan. Luar biasa. Dan namanya dicatat Harun, namanya Harun. Ya, kalau kemarin hari Kartini, siapa? Ibu kita Kartini Harun namanya. Ya, kalau kemudian kami bercanda, candain anak kami. Kalau bapak juga ada loh lagunya. Apa? Bapak kita Kartono. Saya berkata, wah, masa Harun namanya Bi? Ya, gitulah bercanda. Saudara, lalu kemudian siapa lagi? Ada Yitro. Sudah tahu Yitro? Imam Yitro itu mertua daripada Musa. Harun namanya, saudara. Ada 70 tua-tua. Catat, 70 tua-tua. Saudara. Dan dicatat juga di sini ada Korah, Datan, dan Abiram. Ada juga Eleazar tadi anak dari Harun. Stop, sudah tidak ada lagi. Jadi tenang, nanti Pak Pendeta banyak kali nanti dibahas nama orang-orang yang tidak ada lagi. Dah selesai. Haleluya, saudaraku. Saudara, ada sering tuh cuplikan video kalau saudara lihat di YouTube biasanya atau di mana-mana sering di internet. Itu waktu Musa membelah Laut Merah. Saudara pernah lihat? Yang pernah nonton film Musa, angkat tangan coba. Oh, terima kasih. Ya, silakan turun di tangan. Waktu Musa membelah Laut Merah, itu kisahnya sudah lihat kan? Mereka dikejar oleh tentara Firaun. Tentara Firaun. Datang api, di antara tentara Firaun dan umat Israel. Haleluya, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Mulailah mereka terjepit. Bagaimana nih? Ya? Ada tentara Firaun sudah ditolong api, kan gitu. Sampai kapan nih api ini berdiri di situ menghalangi? Ya? Lalu di depan ada apa, saudaraku? Ada jalan yang rata atau ada laut yang bergelora? Waduh, kan ada lagunya ya. Di saat badai bergelora, yuk nyanyi. Ku akan terbang bersamamu. Terus, Bapa kau Raja atas semesta. Terus, ku tenang kau Allahku. Ada haleluya? Terjepit, saudaraku, tentara Firaun. Lalu laut yang bergelora di depan. Saudaraku, mohon maaf ya, bukan selang apa-apa lah ada di sini sungai-sungai. Kadang-kadang dia sudah turun. Kita kalau main-main di pantai tuh ada disuruh kita bisa masuk ke dalam. Nah, ini laut bergelora di depan. Saudara, kalau saudara lihat nanti pulang boleh cek, klik aja YouTube, cari Musa membelah laut, ada video klipnya tuh, kali 5 menit. Sering banyak anak-anak Tuhan sering tampilkan itu. Sebelum itu dibuka laut itu, perhatikan ada sesuatu yang terjadi. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di situ ada seorang yang pakaiannya pakai pakaian Mesir, padahal dia bukan tentara Mesir. Dia berkata begini, Musa, bagaimana sekarang? Gitu sudah kalau saudara nonton itu. Dan dipercaya ini adalah Korah. Sangat sulit mengeluarkan Mesir dari dalam hidupnya. Butuh hanya 1 hari Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi yang jenisnya Korah ini, saudaraku, Musa itu loh,
Musa itu kerjaannya tuh kayak gitu. Tuhan, apa firman-Mu Tuhan? Kemana lah kami pergi Tuhan? Bangsamu di padang gurun, kan gitu sebenarnya. Belok mana? Nggak ada jalan Tuhan, semuanya. Coba saudara kalau kita jalan dari sini kemana gitu? Sini ke tempatnya Pak Daud misalnya. Kalau nggak ada jalan, kira-kira saudara tahu mau kemana? Enggak? Gitulah zaman dulu saudara, Mesir di padang gurun. Kemana Tuhan? Bagaimana beri makan mereka ini? Tuhan kasih firman Tuhan, dia berdoa terus. Sementara dia berdoa begitu, kita lihat film itu. Korah berkata, bagaimana sekarang Musa? Kenapa kamu bawa kami di sini? Lebih baik kami mati di Mesir sana. Itu kerjaan si Korah. Sementara Musa dulu berdoa, Korah ini, kalau sudah baca terus, saya sudah pernah bawa firman Tuhannya sih, sudah lama ya. Sudah gampang ingat ya kan, Bilangan pasal 16 tuh, pemberontakan Korah datang Abiram. Dan menyeret banyak orang itu, tapi itu sudah basi lah. Ini sudah Tuhan sudah mau datang. Kalau sama saya itu sudah zaman pembiaran itu. Tapi ini menggambarkan waktu Musa berdoa bersekutu cari Tuhan kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Si Korah ini kesana kemari. Kenapa si Musa itu begini? Musa begini begitu. Dan dicatat kalau sebenarnya kalau si Korah ini gentleman ya, harusnya waktu dibuka itu laut, Korah tidak boleh lewat. Aduh, betul apa tidak saudaraku? Betul kan? Betul apa tidak saudara? Betul. Kan dia melawan Musa. Dia berkata-kata yang buruk kepada Musa. Iya. Musa tahu nggak? Tahu dong. Dia kan juga di sini sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ada Andreas, ada ini, ada juga Yudas, ada juga Petrus, ada juga. Di situ saudara ada Yosua, ada Kaleb, ada Pinehas mungkin lahirnya belakangan, ada Eleazar, ada Harun, ada Miriam, ada Hur, ada Bezaliel. Di situ saudara. Tapi Korah juga ada di situ. Seharusnya kalau dia berkata begitu, waktu mujizat terjadi, orang Israel pergi, harusnya Korah tak boleh lewat dong. Dong, dang, ding, dong. Betul apa dang dong? Betul apa betul saudara? Betul. Tapi inilah dia pun ikut, tapi gak kelihatan lagi sampai di belakang tunggu sembunyi. Yang penting ikut selamat dulu. Ngeri juga ya. Imannya gak ada pun di situ. Menyusahkan hamba Tuhan Musa. Ya, rusakkan semua hal. Musa itu gak pernah ngurusi orang, dia hanya berdoa. Apa firman-Mu Tuhan? Apa firman-Mu? Lewat pun sudah ke seberang. Masuklah tentara Firaun itu, dikubur hidup sama Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan, puji Tuhan. Orang ada di mana? Ada di situ. Dibina apa enggak sama Musa? Dibina. Makanya sampai ada Mazmur Korah nih. Mazmur Bani Korah, anak-anak Korah, keturunan Korah menulis Mazmur. Dibina. Tapi ya begitu tadi. Terus lewat padang gurun, ada banyak persoalan. Musa terus berdoa, Tuhan bagaimana ini begini? Tuhan, itu kerjaan hamba Tuhan. Apa firman-Mu Tuhan, bagaimana ini begini? Ada pelayanan begini, berdoa terus. Apa orang kerjanya bagaimana? Jelas dikatakan dia menghasut 250 pemimpin. Kalau enggak dia sendirian, kerjanya kesana kemari, omongannya apa? Nah saudara, di akhir zaman ini kita mesti lihat ini, saudara kasih Tuhan. Minggu refleksi bagi kita, polanya sama, ya, polanya sama seperti Tuhan Yesus. Zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus punya murid, Tuhan Yesus punya orang banyak. Musa juga punya orang-orang yang dibimbingnya, yang dibinanya, tapi juga ada banyak orang Israel. Sekarang kita mau ikut pola yang mana? Jangan saya berdoa dan berseru, anak-anak Tuhan juga dimanapun di seluruh Indonesia. Kalau masih main-main sampai akhir zaman ini udah tinggalkan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan di akhir zaman ini dia mesti saudara celik. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, saudara mesti tahu, murid-murid merefleksikan. Lalu kita tahu dari firman Tuhan ada Israel sebagai peringatan.
Ya, ada umat Israel, ada Musa, ada juga orang-orang di sekeliling Musa yang dibina sama Musa ini. Ada 10 orang pengintai yang sudah tahu dibinasakan, Alkitab menyatakannya. Nah, tapi sekarang ini masih ada Korah, Datan dan Abiram yang masih terus dibina. Sampai kapan? Terserah jawaban Korah. Rupanya Korah ini jawabannya, wah, termasuk hebat ya. Dia punya pendapat prinsip yang tidak bisa dirubahkan sekalipun oleh firman Tuhan. Sampai suatu hari dalam Bilangan 16 ditentukanlah nasibnya. Jadi sekarang saya beri nasihat kepada semua anak-anak Tuhan. Ini zaman pembiaran. Ini akhir zaman ini, sebelum kedatangan Tuhan ada pembiaran. Ya, saudara-saudaraku, ya, ikutlah kisah daripada murid-murid dan orang-orang yang dibina oleh Tuhan Yesus, yang dibina oleh Musa. Haleluya, saudaraku. Sebab bila sampai dibinasakan itu bukan pekerjaan Musa, bukan pekerjaan Tuhan, bukan, sudah pekerjaan kerajaan. Apakah Musa apakah Musa, sudah kalau baca itu dalam Bilangan 16, Musa itu benar-benar dia hanya melayani Tuhan saja. Ya. Dia bahkan dia tidak tahu sampai orang-orang itu sampai melawan dia. Sebenarnya sih dia tahu sebenarnya, cuma dia biarkan. Memang begitu. Jadi poin penting yang sangat penting pada hari ini, kalau saudara mau terluput, larilah saudara dari dosa-dosa jenis seperti itu. Saya bahkan sampai berpikir begini ya, apakah memang ada jenis orang seperti Korah? Itu jangan sampai begitu, saudara. Jangan sampai nanti kita tuh berpikir gini, mungkin ada jenis Yudas. Jangan sampai gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kalau 3,5 tahun anak Tuhan harus berubah, si Korah ini berapa tahun? Lebih. Nah sekarang kita, kalau kita sampai nggak berubah 10 tahun, 15 tahun, nggak berubah kita, jadi saya sudah berubah pada Kristus. Jadi saya sudah ceritakan semua tentang murid Tuhan Yesus ini. Saya sudah ceritakan Israel sebagai peringatan orang-orangnya. Saya sekarang mendorong semua saudara, biarlah semua saudara menjadi seperti Yosua. Biarlah semua saudara menjadi seperti Kaleb. Biarlah semua saudara menjadi seperti Pinehas. Biarlah semua saudara menjadi seperti Harun dan Hur yang menopang Musa dalam doa. Haleluya, saudara. Biarlah semua saudara menjadi Yosua dan Kaleb. Saudara tahu, Yosua mengambil pelajaran. Semua bilang, ambil pelajaran, saudara bilang. Salah kalau kiri kanan ambil pelajaran baik-baik ya. Ini pelajaran sangat berharga. Bilang ini pelajaran yang di zaman. Saya nggak main-main. Dengar ya, Musa, Yosua mengambil pelajaran. Apa? Dengar baik-baik. Waktu Yosua mengutus pengintai ke Yeriko, berapa dia utus? Dengar, dia sudah ambil pelajaran. Ngapain kirim orang mati ke Yeriko? 12 diutus, hanya aku dan Kaleb yang berhasil. Kenapa 10 orang mati pergi ke Yeriko? Bahkan membusukkan kabar busuk. Yang membawa kabar busuk kan, bukannya kabar kemenangan. Ya. Maka waktu Yosua mengutus orang ke Yeriko, dengar, Yosua sudah bertobat. Yosua tahu ada hal yang salah dulu, mesti bertobat, harus diperbaiki. Yosua hanya mengutus 2. Enggak 3. Enggak 1, enggak 5, 2. Itu bukti bahwa orang ini orang bertobat, orang ini orang yang berubah, orang ini berambil pelajaran yang berharga. Haleluya. Haleluya. Kalau sampai bertahun-tahun enggak berubah, saya sudah berkhotbah kepada saudara. Lalu sudah pikir hari habis ini bagaimana? Ya santai aja saudaraku, ini sudah pemeliharaan kok, tenang saja. Saya menikmati sudah di akhir zaman antisipasi. Saya berusaha memberkati seberapa yang Tuhan kasih tahu sama saya kasih tahu sama saudara, supaya saudara selamat semuanya, saya ikut selamat. Haleluya. Maka jadilah seperti Yosua, jadilah seperti Miriam, jadilah seperti orang-orang yang bertobat. Jangan jadi seperti 10 pengintai. Haleluya. Jangan jadi seperti Yudas. Haleluya, saudaraku. Ya, saudaraku. Nah, namanya refleksi itu nggak bisa dibuat. Wah, ini refleksi. Kalau kita set, enggak. Itu sama dengan
kumpulan 3,5 tahun murid dicek, begini. Masih bagus ada refleksi. Refleksi bisa buat orang bertobat. Bisa buat orang bertobat. Kenapa? Kalau nggak refleksi sekarang, nanti udah terlambat di hadapan Tuhan itu harus bertanggung jawab. Kalau sekarang masih bisa berubah, jangan keraskan hati. Jangan pikir diri kita terlalu penting dan terlalu hebat. Dengar baik-baik. Ini saya ini khotbah di dalam hadirat Tuhan, di depan saudara-saudara. Usaha itu sosok saya hanya hamba Tuhan tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Ya, tapi ambil pelajaran. Jangan jadi seperti orang-orang seperti tadi orang, dia orang. Ya kesana kemari dia berapa tahun begitu orang ini sampai dibinasakan di padang gurun. Ambil peringatan. Ini sebagai peringatan. Belum selesai tadi kita baca. Mana kita baca tadi? Yang dalam bukan 1 Korintus 10 belum selesai tadi. Ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10 ya. Dari habis kita baca ini selesai dah saya bawakan firman. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Tadi dikatakan sampai di dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah sekarang zaman pembiaran. Mungkin nggak ditewaskan, nggak dibiarin. Tapi janganlah saudara mau dibiarkan yang seperti itu. Inilah firman Tuhan jadi peringatan buat kita supaya kita semuanya selamat. Haleluya saudaraku. Ya. Nah, terus semuanya itu telah terjadi sebagai apa? Contoh bagi siapa? Contoh bagi kita. Bilang kiri kanan, contoh bagi kita ya saudaraku. Ya Pak Pendeta cerita dari tadi panjang lebar itu contoh bagi kita ya. Haleluya. Bisa terdeteksi saudaraku. Bisa saudara deteksi diri saudara ini yang mana? Aku selama ini Korah apa Kaleb ya? Itu. Cek saudara. Sebelah saudara ini Korah apa Yosua ya? Karena nggak bisa dibuat ini. Ini refleksi adalah kumpulan. Terbuka sekarang. Maksudnya terbuka untuk apa? Supaya selamat. Haleluya. Terbuka sekarang supaya bisa bertobat. Itu maksudnya. Terlalu keras suara saya saudaraku? Enggak ya? Saudara berdikasih itu begitu maksudnya. Ya, gitu. Supaya bertobat, supaya selamat, terbuka, tidak bisa lagi. Di setting tidak bisa. Kalau kita punya 3,5 tahun, 3,5 tahun kita, nah kalau 3,5 tahun, mungkin saya sudah melayani saudara. Full ya, 3,5 tahun ini tahun 2022 mungkin. Karena Bapak Gembala sudah mulai kurang aktif dan tidak ngurus ibu kan, ibu Gembala. Mungkin. Tapi bayangkan kalau saudara sejak zaman Pak Gembala, bagaimana kelakuan saudara? Apakah saudara bertindak seperti Korah tadi kepada Pak Gembala saudara? Lalu berlanjut kepada saya sekarang. Pikirkanlah saudara. Renungkanlah baik-baik. Pembiaran saudara nggak apa-apa. Sama saya santai saja. Haleluya saudaraku. Tapi awasi diri saudara jangan sampai jadi seperti yang begini. Ya. Cek, nggak bisa lagi diperbaiki, itu semua hanya bisa direfleksikan dan mesti bertobat supaya bisa dibina. Dan sebelum nggak bisa, bagaimana mau membina? Sudah tahu bagaimana binaan Korah? Kan Korah membina tuh, mati semua ikut dia tuh. Ya. Kumpulan Korah terbuka tanah, itulah binaannya Korah tadi. Masih bisa, masih ada cecerannya itu apa namanya? Pengajarannya itu, pengikutnya masih banyak tuh. Itu berbahaya sekali. Tapi coba binaannya Yosua bagaimana? Luar biasa. Haleluya. Bagaimana binaannya Pinehas? Luar biasa. Bagaimana binaannya Kaleb? Luar biasa. Saudara, kita semua ini ditulis sebagai contoh bagi kita. Katakan ini contoh bagi kita. 1, 2, 3. Bilang dirikan contoh bagimu saudaraku, dan contoh bagiku juga saudaraku. Haleluya.
Oh, haleluya, tambah pelan. Haleluya. Ya, ini dikatakan lagi begini. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi contoh, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11 bersama-sama. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Bagi kita yang hidup kapan? Pada waktu di mana, Pak? Apakah kita sudah hidup di zaman akhir sudah tiba, saudaraku? Iya. Kalau ada yang berkata begini, belum Pak Pendeta, ya sudahlah, biarlah. Dan sekarang tidak terlalu. Sekarang ini Tuhan sudah berkata, sebelum Dia datang, biarlah. Tapi saya berdoa. Sudah pikir saya doanya ini bagaimana? Menyiapkan firman Tuhan, saya berdoa, biarlah semua saudara seperti Musa, seperti Yosua, seperti Kaleb. Haleluya. Tepuk tangan dong, semangat dong. Haleluya. Saudara pikir saya berdoa supaya saudara seperti Yudas dan seperti Korah? Itu gembala yang jahat namanya. Haleluya, saudaraku. Tapi saya mesti beritakan, kasih tahu nih. Jangan-jangan, karena saya khawatir, jangan-jangan ini ada jenis yang kayak gini. Kalau sudah jenis kan nggak bisa diapain, saudara. Tapi saya korbankan dengan jelas supaya jangan sampai kena seperti yang begini loh. Jadi tulis di Alkitab, contoh, jadi peringatan. Kalau masih kena juga, berarti yang salah siapa? Salah diri sendiri. Saya berdoa saudara semua seperti Pinehas yang setuju katakan haleluya. Amin, saudara. Yuk sekarang salam 5 orang. Bilang ini, saya doakan kamu. Bilang yang baik-baik sama dia. Ayo semua 5 orang. Saya doakan kamu seperti Daud. Saya doakan kamu seperti Pinehas. Ayo bangkit berdiri. 5 orang. Saya doakan kamu seperti Hur, ya. Saya doakan kamu seperti Yosua. Saya doakan kamu seperti Kaleb. Ya, saya doakan kamu, ya, saudaraku, ya, seperti Miriam, ya. Haleluya. Doakan saudara. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bila dia firman Tuhan, refleksi setelah Paskah di akhir zaman, ya, sama seperti murid-murid refleksi diri mereka, nah, sama seperti kita merefleksi dengan orang-orang Israel. Biarlah kita semuanya di akhir zaman ini kita waspada, karena akhir zaman adalah ada pengujian, penyucian, dan pemurnian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, mengiringmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan,
kebenaran firman-Mu menyertai kami selama-lamanya. Bahkan ketika kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami, dimanapun kami berada, biarlah ini mengubahkan hidup kami semua. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami ucapkan syukur. Biarlah ketika firman-Mu berkata sebelum hari kedatangan-Mu ada pembiaran dari Tuhan, biarlah kami semuanya boleh dimurnikan, disucikan. Biarlah kami semua terus berbuat kebenaran. Biarlah kami semua terus menguduskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saat ini kami satukan hati, mengusirkan mimpi mengusir setan di akhir zaman, roh-roh jahat di akhir zaman, roh-roh antikristus di akhir zaman, dipungkuskan setan yang hendak membinasakan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kami tolak di budaya setan, kami tangkap dalam nama Yesus. Pergi dari hidup kami, pergi dari keluarga kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tinggalkan semua anak Tuhan baik di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Tapi biarlah api Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami semuanya, sama seperti menguasai daripada hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dalam perjanjian lama, seperti yang mengurapi daripada Yosua, Kaleb, Finehas dan semua orang-orang di Tuhan. Begitu juga menguasai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya mengundang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang